Bapak Ibu guru yang kami hormati, pada hari ini hari Selasa tanggal 11 Juni tahun 2024 kami dari CGP Angkatan 10 Kabupaten Dompu akan melaksanakan bentuk kegiatan aksi nyata dari rangkaian materi yang sudah kita dapatkan di dalam pembelajaran modul-modul yang terdapat di CLMS yang kami terima. Insya Allah pada kesempatan ini saya sebagai calon guru penggerak bersama dengan rekan dari sekolah juga Ibu Yulianti SPD akan memaparkan kepada kita semua apa saja yang pernah kami laksanakan dan ingin kami biasakan pembiasannya kepada rekan-rekan semua. Demikian saya sebagai kepala sekolah akan mempersilakan kepada Ibu Yuli untuk melaksanakan tampilan pertama. Setelah itu nanti saya juga sebagai calon gubernur penggerak walaupun kapasitas sebagai kepala sekolah akan mempresentasikannya di sesi yang berikutnya nanti. Demikian mudah-mudahan kita dapat diberikan kekuatan untuk sama-sama mengikuti dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Arif Munandar, sekaligus rekan calon guru penggerak Angkatan 10, dan yang saya hormati juga Bapak Ibu Dewan Guru yang sudah berkesempatan untuk hadir pada acara diseminasi budaya positif pada kesempatan ini. Mungkin langsung saya mulai ya Bu, Bapak. Ya. Pada kesempatan ini saya akan mendiseminasikan, menyebarkan pemahaman yang sudah saya pahami pada pembelajaran modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Adapun budaya positif ini sendiri adalah pembiasaan nilai-nilai positif di lingkungan sekolah oleh seluruh warga sekolah, di mana tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan kondusif sehingga dapat menciptakan siswa yang merdeka dan bahagia seperti tujuan dari pendidikan itu sendiri. Selanjutnya, adapun topik dalam diseminasi ini ada 6 topik, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Kemudian materi yang ketiga 5 posisi kontrol, kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, yang kelima keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Saya akan menyampaikan materi 1 sampai 3, sedangkan materi 4 sampai 6 akan disampaikan oleh rekan CGP saya yaitu Pak Arif. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke materi disiplin positif, kita bisa Ibu Bapak berdiri sebentar. Bisa. Ini ada taman nih. Berpasang-pasangan. Ya, boleh. Sama saya ini. Oke, silakan Pak Asron. Harus berdekatan. Nanti malah kan. Segini Bu. Oke. Sekarang satu orang yang sebelah kanan, bayangkan di telapak tangannya itu ada sesuatu yang sangat berharga. Nah, dibayangkan yang sebelah kanan, perhatikan yang berdiri sebelah kanan, membayangkan bahwa di telapak tangannya terdapat sesuatu yang sangat berharga gitu. Kemudian digenggam dengan erat. Kemudian tugasnya yang sebelah kiri, bagaimana caranya untuk memastikan bisa tidak mengambil apa yang berharga dari rekannya yang sebelah kanan. Entah dibujuk, entah bagaimana. Saya minta begini. Kira-kira bagaimana? Silahkan dimulai coba. Mau? Saya sangat terpaksa. Buat aku. Saya kasih waktu cuma 1 menit. Kira-kira ada yang berhasil
Kawan kan juga jalan ya. Oke, silakan duduk kembali. Paksa saya kali ya, please. Kira-kira tadi ada yang berhasil tidak mendapatkan sesuatu yang berharga dari temannya yang sebelah kanan? Tidak. Soalnya dia masih mau betah di sini. Oh, Coba aku barter. Kalau bapak ini setengah sekali membayarnya ya. Kan rayuan. kira-kira saya ingin bertanya, pikiran dari rekan yang sebelah kiri tadi, kira-kira berpikirnya bisa mendapatkan atau tidak? Tidak. Oh tidak, oh iya ya. Seharusnya biasanya kita berpikir bahwa kita bisa mengontrol orang itu, bisa mendapatkan apa yang kita inginkan biasanya. Biasanya kan kalau kita sama teman atau sama orang lain, kita berpikir bahwa kita bisa mempengaruhi orang itu gitu. Kenapa? Oh mungkin karena durasinya kurang ya. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke disiplin positif, ada beberapa perubahan paradigma, yaitu biasanya guru-guru itu berilusi bahwa guru dapat mengontrol murid itu sendiri. Kemudian biasanya guru juga berpikir, kebanyakan dari kita berpikir bahwa kritik dan membuat anak merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter anak. Dan semua penguatan positif, dalam hal ini penghargaan, pujian yang berlebihan itu efektif dan bermanfaat. Kemudian yang terakhir adalah ilusi bahwa kita sebagai orang dewasa, kita guru itu memiliki hak untuk memaksa anak. Itu yang ingin diubah dalam disiplin positif ini, yaitu dari yang stimulus respon menjadi teori kontrol atau pilihan, di mana anak mempunyai kebebasan untuk memilih. Selanjutnya, adapun makna disiplin di sini, sebenarnya disiplin itu berarti belajar. Kemudian, namun dalam budaya kita itu biasanya disiplin itu diartikan sesuatu yang harus dilakukan agar seseorang itu patuh terhadap suatu peraturan, sehingga konotasi disiplin itu menjadi negatif. Kemudian, apa itu disiplin positif? Disiplin positif itu adalah bentuk kontrol diri kita untuk melakukan sesuatu, tapi karena pengaruh dari motivasi di dalam diri kita sendiri, bukan karena pengaruh orang lain, untuk melakukan suatu tindakan yang mengacu pada nilai kebajikan universal. Adapun nilai kebajikan universal yang kita ingin tanamkan kepada siswa kita itu, kalau sekarang itu mengacu pada profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Selanjutnya, perubahan paradigma yang kedua, yaitu meyakini bahwa semua perilaku itu pasti ada alasannya. Oleh karena itu, yang kedua yaitu teori motivasi perilaku manusia, di mana ada dua motivasi itu ya, biasanya ada karena faktor dari luar maupun faktor dari dalam diri seseorang itu. Adapun faktor dari luar biasanya tujuannya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya kita akan bertanya pada diri kita sendiri, apa yang akan terjadi bila kita tidak melakukannya. Kemudian yang kedua yaitu biasanya kita untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Biasanya kita bertanya pada diri kita, kalau kita melakukan itu, kira-kira kita akan dapat apa yang akan kita dapatkan. Nah, itu biasanya juga masih pengaruh dari luar. Sedangkan kalau motivasi internal yang dari dalam diri kita sendiri, yaitu biasanya kita untuk menghargai diri kita sendiri
bahwa dihukum oleh penghargaan. Nah, penghargaan itu tidak selalu bersifat positif. Biasanya penghargaan itu dilakukan oleh, biasanya ingin didapatkan oleh anak itu karena pengaruh dari luar. Penghargaan itu adalah salah satu bentuk motivasi ekstrinsik atau yang dari luar, datang dari luar. Biasanya pengaruhnya jangka pendek kebanyakan, karena biasanya kalau kita beri penghargaan kepada siswa, siswa melakukan itu bukan karena dia ingin, tapi hanya ingin mendapat penghargaan. Ketika penghargaan itu tidak ada, maka siswa kembali ke perilaku yang sebelumnya. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan dari tujuan yang ingin kita sampaikan kepada siswa. Kemudian penghargaan itu tidak akan efektif. Selanjutnya penghargaan akan merusak hubungan, karena ada anak yang tidak mendapatkan penghargaan biasanya akan merasa iri. Jadi menimbulkan jiwa kompetitif yang kadang mengarah ke tidak sehat gitu di antara siswa. Yang terakhir, penghargaan akan menurunkan kualitas dari nilai yang ingin kita kembangkan kepada anak. Kemudian penghargaan akan mematikan kreativitas, dan yang terakhir, penghargaan akan mengurangi motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam diri sendiri. Kemudian kalau kita tidak bisa memberi penghargaan, apa yang harus kita lakukan? Yang bisa kita lakukan adalah memberikan apresiasi, yaitu berupa pengakuan yang kita berikan secara khusus, kemudian bersifat pribadi, personal ke anak, kemudian usahakan semua murid itu untuk mendapat giliran untuk diapresiasi, kemudian dilakukan secara konsisten, dan yang terakhir fokus pada proses bukan hasil. Jadi kita menghargai proses anak itu walaupun hasilnya mungkin tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Bagaimana contohnya? Misalnya anak ini menolong temannya, bisa kita kasih apresiasi seperti ini. Kemarin saya perhatikan, ibu perhatikan rasa empatimu besar sekali ya pada saat menolong murid baru. Atau kalau dia misalnya mengut sampah, bisa kita bilang terima kasih ya untuk rasa tanggung jawabmu pada saat memungut sampah yang berserakan. Mungkin itu yang bisa kita lakukan kepada siswa, memberi apresiasi untuk sekecil apapun hal positif yang mereka lakukan. Nah, sebelum kita masuk ke materi hukuman atau konsekuensi, kira-kira menurut Bapak dan Ibu mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Biasanya itu hukuman atau konsekuensi? Ayo. Hukuman. Kalau lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, kira-kira hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Kira-kira itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman, ada yang konsekuensi. Alasan ibu menyatakan kalau nomor 1, 2, 3 itu sebagai hukuman apa? Karena dalam prakteknya sudah diberi label seperti itu. Terlambat kamu dihukum. Terlambat kamu dihukum. Hanya ini. Oke. Kalau membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, Itu baru Itu konsekuensi. konsekuensi. Ya. Kalau murid kenapa ini konsekuensi yang nomor tadi, nomor 2 itu hukuman? Kalau misalnya dia terlambat hadir, nanti kan konsekuensinya dia nggak dapat pelajaran yang awal gitu nih. Terus kalau
dibersihkan nggak bisa sih dia Karena tulis dia yang karena mengumpulkan, basah. dia harus membersihkan. Iya, harus Oke. dibersihkan. Berarti kemudian kalau menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, Konsekuensi dia harus mengganti karena enggak kurang. kemudian murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena Ah, tidak hukuman mengenakan itu. sepatu hitam. Hukuman itu. Hukuman. Iya, hukuman. Kemudian lah, konsekuensi apa hukuman? Hukuman itu Hukuman. karena Yang nomor dipaksakan. 7, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Itu termasuk hukuman. Hukuman. Karena dipaksakan nggak mungkin lah mau dia itu kalau tidak disuruh. Berarti hukuman itu seperti apa ya? Karena dipaksa. Konsekuensi karena Karena tanggung jawabnya dia. tanggung jawabnya iya. Kita lihat apakah benar. Itu konsekuensi. Ya, kasih bungkus yang benar, kasih lagi bonus saya apa Oke, dari sini kira-kira ibu-ibu dan bapak bisa bedakan antara hukuman dan konsekuensi? Bisa. Iya, hukuman itu biasanya sesuatu yang harus terjadi, sedangkan sesuatu yang menyakitkan itu harus terjadi pada siswa. Sedangkan kalau konsekuensi sesuatu itu harus terjadi, tapi tidak menyakitkan si siswanya. Kemudian biasanya hukuman itu membuat anak itu sakit baik secara psikis maupun secara fisik. Sedangkan konsekuensi dalam jangka yang panjang membekas. Sedangkan kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman tapi dalam jangka waktu yang pendek. Kemudian biasanya anak yang dihukum akan membenci kedisiplinan. Sedangkan kalau konsekuensi biasanya anak menjadi lebih taat terhadap aturan. Kemudian selanjutnya kalau hukuman bersifat paksaan, sedangkan kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri karena sudah ada aturan yang harus dia taati. Kalau hukuman itu biasanya bersifat spontan, nggak pernah kayak kita, ya misalnya tiba-tiba ada anak yang terlambat, tidak ada dalam aturan sekolah kalau dia akan disuruh lari keliling lapangan, itu berarti hukuman karena spontanitas. Tapi kalau konsekuensi biasanya ada aturan dan ada konsekuensinya apa yang kalau dia melanggar. Ada kesepakatan. Nah, kalau hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, kalau konsekuensi anak akan belajar untuk menaati peraturan. Kalau hukuman akan membuat anak merasa marah, bersalah dan dipermalukan dan merasa tidak dihargai. Sedangkan kalau konsekuensi itu anak kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan tapi sifatnya sementara. Selanjutnya, kalau anak tidak boleh dihukum atau diberi konsekuensi, apa yang harus dilakukan? Nah, solusinya adalah restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi itu sendiri adalah perbaikan. Apa yang diperbaiki? Bagaimana anak itu difasilitasi untuk memperbaiki kesalahannya supaya dia dapat kembali ke lingkungannya atau kelompoknya untuk memiliki karakter yang lebih kuat. Kemudian restitusi itu biasanya dilakukan oleh secara kolaboratif antara guru dan murid. Di sini dia akan diajarkan bagaimana menemukan, merasa bersalah, merasa kalau itu kesalahannya bukan karena gurunya yang membuat dia merasa bersalah, tapi rasa bersalah itu muncul dari dalam dirinya sendiri. Oh, dia tahu kalau ini salah.
terpenuhi. Nanti akan dijelaskan 5 kebutuhan dasar oleh materi berikutnya. Kemudian fokus pada pengembangan karakter, bukan tindakan yang dilakukan, dan fokus pada solusi. Anak akan diajak untuk menemukan solusi. Dalam proses ini ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, sebagai penghukum, membuat orang merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer. Pada posisi penghukum, biasanya guru menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, atau menyindir siswa. Pada posisi pembuat rasa bersalah, biasanya guru akan berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa atau bapak kecewa kamu seperti ini. Itu biasanya posisi pembuat anak berarti guru memposisikan diri sebagai pembuat rasa bersalah. Kemudian sebagai teman, biasanya kita akan membuat alasan-alasan untuk murid yang bisa diterima oleh murid. Misalnya, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu pernah bantu ini? Kayak kita ngomong ke teman kita. Kemudian sebagai pemantau, namanya juga pemantau ya, menghitung dan mengukur apakah anak ini melakukan sesuai dengan peraturan sekolah. Misalnya ditanya apa peraturannya. Kemudian sebagai manajer mengajukan, restitusi itu biasanya menyumbangkannya yaitu pada posisi manajer. Kita diharapkan guru itu sebaiknya diharapkan menjadi manajer, di mana di situ kita mengajak dialog siswa-siswa ini dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang akan mengarahkan mereka untuk memahami apa kesalahan yang dia lakukan. Kemudian dia refleksi diri, introspeksi diri, kira-kira kesalahan apa, keyakinan apa dalam diri dia yang dia tidak lakukan atau dia langgar. Kemudian akan dibantu untuk dituntun. Bukan kita yang memberikan solusi, tapi mereka yang akan memikirkan solusinya untuk memperbaiki kesalahan itu. Biasanya ditanya apa yang kita yakini, apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Selanjutnya, sampai sini kira-kira paham ya? Posisi guru ada sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kira-kira kalau pernyataan yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu, kira-kira itu posisi gurunya sebagai apa? Kalau seandainya penghukum
Oke. Ibu minta sudah. Yang lain? Kira-kira sebagai apa Pak Guru dari Sabrina ini, Pak Asman? Udah boleh? Silakan sebagai penghukum. Oke, benar sekali ya. Kenapa apa yang membuat Dapat kasih baru lagi. dan bapak-bapak menyatakan kalau Pak Lukman ini berperan sebagai penghukum? Karena tidak boleh apa sih? Mau dijelasin gimana pun alasan Tidak ada hidupnya, toleransi. tidak ada toleransi dan dia harus melepas sepatunya dan mendapatkan hukuman. Tapi kalau di sekolah kita kayaknya mereka senang kalau dipakai sepatu. Iya, Oh, dia iya. ya. Suka mereka, bukan hukuman. Malah Hadiah. nggak sengaja. Kalau kasus yang kedua ini, Harusnya ini ada dongengnya. harus didongengin. Iya. Anto dan Dino sedang Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket. tiba-tiba Kira-kira Manajer. sebagai Manajer. manajer. Kenapa sebagai manajer? Karena kepala sekolahnya melakukan dialog pertanyaan pertanyaan kepada Anto dan Dino. Iya. Kita Itu pendapatan sahabatnya apa ya? Anda pasti sudah membayar dia. bayar jawab lagi biar dapat bonus. bukan Iya benar sekali ya sebagai manajer. Apa perbedaan yang paling besar yang bisa Ibu lihat antara kasus 1 dan kasus 2 tadi? Itu aja. Yang ibu-ibu dan bapak-bapak Sakut saklek langsung. Tidak ada toleransi, tidak mendengarkan. Kalau yang ini dia Kalau yang ini, iya bertanya. iya. Ya, berdialog, memberikan kan Mendengar, membiarkan gurunya anak-anak mendengarkan anak-anaknya. memikirkan masalah untuk mereka. Oh iya. Sebenarnya restitusi itu simpel bapak-bapak dan ibu-ibu. Iya. Dia hanya memberikan kesempatan kepada anak itu untuk menjelaskan. Jadi anak itu dipanggil misalnya ada masalah, tidak langsung dibuat merasa bersalah, tidak langsung dihadik atau tidak dihargai, tapi diberi kesempatan ruang untuk menjelaskan apa yang terjadi. Kemudian ketika dia melakukan kesalahan, kita mengingatkan bahwa memang kesalahan itu adalah hal yang wajar dalam proses pembelajaran. Kemudian di sini juga ditanyakan bagaimana cara memperbaiki kesalahan. Makanya dibilang sebagai posisi manajer. Dan posisi ini sebagai manajer inilah yang diharapkan dapat dilakukan oleh Bapak dan Ibu guru dalam keseharian. Lanjut. Nah, perubahan yang diharapkan yaitu Bapak dan Ibu bisa bergerak dari peraturan menjadi menanamkan nilai-nilai pada anak-anak, nilai-nilai positif atau nilai-nilai kebajikan universal yang berujung atau bermuara pada profil pelajar Pancasila. Dan biasanya yang sebagai posisi entah itu teman, pemantau, penghukum atau pembuat rasa bersalah itu dapat bertindak atau memposisikan diri sebagai manajer. Dan daripada memberikan konsekuensi, hadiah ataupun hukuman, anak mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri kedua. Baik, terima kasih rekan-rekan semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan selanjutnya saya akan mempresentasikan materi lanjutan dari
tahapan sebelumnya sudah disampaikan oleh rekan CGP saya dari SMP 7PK juga, Ibu Yulianti SPD. Izinkan saya memperkenalkan diri, walaupun Bapak Ibu sudah berkenalan dengan saya sejak pertama berdiri di sini, tetapi setidaknya saya ingin menyampaikan bahwa di tahapan ini sesuai dengan standar kita akan melaksanakan pembiasaan terhadap rekan-rekan terhadap materi apa saja telah kami sampaikan di kami terima di kegiatan pembelajaran daring maupun luring. Nama saya Arif Munandar SPD, kapasitas calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Dobo tahun 2024 sebagai guru mata pelajaran IPA terpadu, tugas tambahan sebagai kepala SMP Negeri 7PK. Insyaallah rekan-rekan kepala sekolahnya saja sudah memiliki hasrat untuk ikut guru penggerak, harusnya rekan-rekan juga termotivasi untuk suatu saat berada pada kesempatan berada di pendidikan guru penggerak. Baik, kami akan melanjutkan materi yang ingin kami paparkan adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Jadi pada konsepnya tentu saja sebagai harfiahnya manusia kita memiliki banyak sekali kebutuhan. Kalau di tingkat sekolah dulu kita mungkin memahami ada kebutuhan primer, kebutuhan sekunder maupun tersier. Tapi kita fokus pada pemaparan ini. Jadi kebutuhan dasar manusia, kita sebagai pelayan anak-anak yang menjadi pusat siswa-siswi kita menjadi pusat pembelajaran, kita harus memahami dan mengerti bahwa setiap anak-anak dalam orientasi kebutuhan dasarnya berbeda-beda. Jadi pada konsepnya ada awal yang kita lihat di sini kebutuhan untuk bertahan hidup atau eksistensi, kebutuhan atas kasih sayang. Jadi kebutuhan-kebutuhan ini mungkin nanti perlu dicermati dulu oleh kita sebagai pendidik supaya dapat mengakomodir kira-kira untuk anak-anak itu yang suka caper cari perhatian juga berarti dia dikasihkan dan dapat kita analisis pada telaahnya ada kejanggalan tuh ada apa saja di latar belakang kehidupannya. Ada juga kebutuhan tentang kebebasan, kebutuhan tentang kesenangan, dan kebutuhan tentang penguasaan. Jadi anak-anak peserta didik itu tuh beragam. Dinamika tentang pengelolaan kelas juga harus berbasis pada pemahaman guru terhadap kebutuhan-kebutuhan dasar yang melekat pada setiap individu peserta didik. Next. Oke, kalau kita melihat, Bapak Ibu bisa menyimak story atau ringkasan cerita yang berkaitan dengan itu. Ada studi kasus. Jadi dicontohkan ada ibu guru, Ibu Juleha, seorang wali kelas. Dengan dinamika kelas ada seorang siswa bernama Tommy yang memiliki, ya kalau kata nakal itu mungkin ekstrim sekali, memiliki dinamika berbeda dengan warga kelas lain. Ya, beberapa temannya itu mengeluhkan Tommy yang sering meminta bekal makan siang. Sehingga dianggap bahwa ini long day school. Jadi kadang-kadang anak-anak yang memiliki perilaku tertentu itu tidak boleh langsung kita judge. Jadi kita harus menganalisis pada konsep latar belakangnya, kita analisis, kita telah dulu ini anak seperti ini, apakah memiliki latar belakang keluarga yang bagaimana, penghasilan orang tua bagaimana, dan seterusnya. Ini menarik bagi kita. Ada yang berbuat mengambil hak temannya, kemudian kira-kira apa alasan? Kita berbasis pada tadi 5 kebutuhan pokok. Nah, setiap manusia tadi bisa jadi ada beberapa opsi kalau kita telah. Mungkin opsi yang pertama, ya, tidak memiliki kemampuan mungkin orang tuanya untuk menyiapkan bekal makan siang untuk anaknya. Jadi dalam hal ini berarti alasan pertama boleh jadi kebutuhan Tommy harus makan siang untuk bertahan hidup. Artinya kan kadang-kadang
kita langsung menjas anak-anak itu jangan nakal, jangan berusaha mengganggu hak milik orang. Tapi pada sisi persepsi yang lain kita harus mengambil sebuah analisis juga. Bisa jadi orang tuanya tidak memiliki kemampuan untuk mempersiapkan jabatan. Alasan kedua, untuk mencari perhatian, iseng dulu. Coba lihat makanan kamu atau tes dulu makanan seenak-enak dan semena-menanya dia. Nah, hal tersebut berarti kalau istilah cari perhatian itu berarti ada yang salah dengan cara dia menerima atau distribusi kasih sayang. Bisa jadi dari keluarga, bisa jadi dari lingkungan yang mendukung dia di wilayah di luar sekolah. Jadi misalnya dari satu kasus tadi banyak hal persepsi kita untuk dapat dianalisis. Jadi kalau kita bilang mungkin ada laporan, Pak, ini si Tommy ambil bekal saya. Kira-kira kalau menurut Pak Ibu tanpa mengetahui dulu cara menganalisis tadi, mungkin Tommy jangan nakal. Nah, ada apalah seperti itu. Nah, setelah mungkin kita mendapatkan materi perimbangan materi seperti ini ada beberapa. Alasan ketiga mungkin potensinya dia sudah berusaha menjadi gangster di situ. Ada ya ketua geng atau orang yang sudah berhasil mengintimidasi psikologis teman-temannya. Ya, jadi karena alasan teman-temannya mungkin takut dengan dia dan harus menuruti. Kira-kira menurut Bapak Ibu kondisi seperti ini pernah terjadi nggak di dalam lingkungan interaksi kelas kita? Ada ya? Iya ada. Jadi anak-anak itu kadang-kadang dia cari perhatian, dia suka-suka yang tidak atau di luar kesepakatan kelas itu dia lakukan. Salah satu alasannya ya mencari perhatian. Alasan berikutnya karena dia apa ya? Kalau bahasa zaman kekinian mungkin boring dengan rutinitas yang seperti itu saja, sehingga dengan bekal makanan di luar rumah, contohnya hanya tempe telur doang gitu. Kadang-kadang dalam keadaan tertentu, ya ini kan latar belakangnya kompleks dalam pertimbangannya, jadi tidak ada variasi lain, sehingga memang kodrat manusia salah satunya membutuhkan freelance dalam bereksplorasi dan berekspresi. Jadi ada istilahnya karena Tommy melanggar atau mengusik teman yang lain, mungkin juga karena ada alasan kebebasan ya, seperti itu kayaknya. Next. Nah yang ini yang sepertinya sering kita alami mungkin ketika kita berinteraksi di kelas, dia tidak memiliki alasan apa-apa pada saat melakukan sesuatu. Kenapa kamu bisa melakukan itu di temanmu? Nggak ada bu katanya. Paling banyak kita menemukan anak-anak itu hanya iseng saja, iseng melakukan sesuatu yang mengganggu kenyamanan temannya, membuli temannya, dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya. Jadi kayaknya orientasi sosialnya dia ada di sini, maka dengan cara penderitaan teman-temannya dia mendapatkan kesenangan atau happy bagi dirinya. Saya melihat tidak hanya dalam konteks itu, mungkin kita semua pernah berada di bangku SD, di bangku SMP, di bangku SMA, malah kan tentu saja keisengan seperti ini yang paling mendominasi cerita. Saya sendiri bagian dari perjalanan panjang tingkatan pendidikan dari SD, mengamati dulu kadang-kadang sumber inspirasi orang iseng itu kadang-kadang ya tidak terlepas juga. Makanya di dalam membangun suasana kelas itu harus ada skenario yang benar di dalam pengelolaan kelas dan interaksi kita, supaya peluang anak-anak dalam melaksanakan hal-hal yang di luar kesepakatan kelas itu dapat kita minimalisir. Next. Nah, jadi di titik sebelumnya kami sudah
menyampaikan ada kata kesepakatan kelas. Bapak Ibu, ini yang menarik, jangan dulu di next ya. Ini yang menarik. Mungkin kita sebagai sharing pengalaman, kita ingat mungkin akan terjadi di awal tahun pelajaran besok, kita akan masuk kelas dengan suasana baru, anak-anak baru, misalnya ada yang kelas 7, ada yang kelas 8, atau kelas 9 dengan semangat baru. Ya. Gurunya mungkin belum pernah mengajar di kelas 8, dulunya tidak mengajar di kelas 7, mungkin dengan suasana seperti itu kira-kira bagi kita untuk memudahkan kita, apakah kita langsung pertemuan pertama di kelas itu langsung menyampaikan materi atau tidak? Mas? Iya, ada obrolan kan? Jadi mungkin kalau kita di interaksinya memberikan gambaran awal dulu kira-kira apa garis besar materi tentang IPA di kelas 8 semester 1 contoh. Jadi nanti diringkas. Tetapi tidak serta-merta itu juga. Ada juga yang harus kita persiapkan. Bapak Ibu harus membentuk pola yang baik dulu. Karakter mata pelajaran itu menentukan. Jadi ada kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu hal yang dibuat untuk memperlancar interaksi di kelas dan wajib ditaati bersama. Kira-kira apa perbedaan kesepakatan kelas dengan tata tertib kelas? Mungkin Pak Heru, kesepakatan kelas dong. Ya, yang saya sampaikan tadi. Kalau tata tertib kelas ada nggak? Kira-kira ya, Ibu Pita. Kalau kesepakatan kelas itu bukan dari guru Pak, Bukan dari guru. kelasnya. Baik. Kalau tata tertib kita yang Boleh, luar biasa ya. Jadi salah satunya hasil aspirasi seluruh warga kelas. Kan biasanya kita masuk di awal-awal pembelajaran itu, mari kita sediakan kertas potongan kertas, nanti ditempel sama-sama di depan. Kira-kira apa yang Anda inginkan untuk dapat disepakati? Mungkin ada satu orang yang bilang hadir tepat waktu Ibu Guru, berarti nanti dikomentari Ibu Guru akan hadir tepat waktu, tinggal bagaimana dengan anak-anak misalnya. Mungkin tadi redaksinya hadir tepat waktu, seluruh warga kelas juga ikut hadir tepat waktu di jam yang dimaksud. Loh kok begitu Pak? Ada versi yang berbeda. Guru kadang-kadang tidak hanya guru yang harus, misalnya pelajaran IPA itu namanya karakteristik kelas. Kadang-kadang jam IPA itu tidak saja berada di interaksi di kelas paralelnya, ada juga kelas yang dibuat untuk kebutuhan pembelajarannya. Misalnya ketika ada interaksi yang membutuhkan media atau fasilitas laboratorium misalnya, jadi kan guru dan siswa harus berada di tempat yang sama sesuai dengan waktu yang disepakati. Nah, keyakinan kelas itu tidak hanya mengatur tentang peraturan saja. Kenapa kira-kira? Salah satunya di sini. Jadi keyakinan kelas itu lebih menggerakkan seseorang. Karena kenapa? Karena itu merupakan bagian partisi dari yang mereka sampaikan sendiri. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Mita tadi, kalau tata tertib atau aturan, ya kadang-kadang bisa di satu sumber, satu arah, guru yang akan mengatur siswa. Tetapi kalau kesepakatan kelas, siswa sebagai warga kelas juga diberi kesempatan untuk usul dan saran. Kemudian keyakinan kelas mengacu pada nilai kebajikan universal yang disepakati bersama antara siswa dengan guru. Nilai-nilai universal yang dimaksud tadi tercakup di dalamnya. Kadang-kadang kalau kita tidak membuat dari awal kesepakatan kelas, atau kita mulai dari tengah, oke, mulai besok ya. Jadi itu menandakan bahwa guru belum siap dengan segala dinamika yang ada di dalam interaksinya. Bapak Ibu, kira-kira saya ingin menanyakan bagaimana kira-kira di pikiran, kalau Facebook menanyakan apa yang ada di pikiran Anda ketika pertama kali Anda berada di kelas baru dengan memulai perjalanan deretan materi sampai pada akhirnya. Yang terbayang di kita, program kita dengan rentetan kurikulum, target kurikulum yang dijabarkan di program semester ataupun di rancangan program pengajaran RPP,
harusnya berjalan dengan sebaik-baiknya. Akan tetapi apakah tersirat di pikiran kita bahwa kegiatan yang kita laksanakan itu juga akan menemui HTAG kalau di bahasa pendidikan apa dulu di SMP itu? Apa kira-kira HTAG itu? Pak Fadil? Hambatan, tantangan, ancaman, gangguan, itu dulu gitu ya. Istilah itu kan hal-hal yang berkaitan dengan resistensi kita dalam interaksi di pembelajaran. Nah, oleh karena demikian keyakinan kelas ini bisa mengeliminir hal-hal yang potensi dari mana kira-kira pembelajaran itu mendapatkan hambatan. Misalnya di SMP 7 ini dengan situasi pagar pembatas antara wilayah luar dan wilayah di dalam kelas sekolah sudah baik, misalnya kira-kira apa saja mungkin yang menjadi potensi yang selama ini masih menjadi kendala kita di dalam interaksi kelas. Pasti ada faktor siswa, ya kan? Atau tetangga kelas yang lain, artinya masih siswa. Kalaupun potensi plafon jatuh atau genteng jatuh, kalau kita pikir di sekolah ini kurang ya, tidak, karena mungkin fasilitasnya masih memadai. Tetapi tidak serta-merta seperti itu. Back dulu biar visit. Iya, kemudian keyakinan kelas bersifat abstrak dan positif. Intinya ada kata positif di garis bawahi, bahwa tidak seperti peraturan yang biasanya lebih rinci dan konkret, tapi kesepakatan ini tidak perlu redaksinya harus sama, tapi dipahaminya tepat oleh seluruh siswa dan warga kelas. Bisa dia gambarkan dengan narasi masing-masing, tetapi garis besar poinnya nyampe gitu. Pengelolaan waktu harus maksimal, bisa begitu kata redaksinya. Jadi artinya bisa didetailkan oleh masing-masing, tidak boleh terlambat. Kalaupun terlambat harus membeberkan alasan yang tepat dan lain sebagainya. Termasuk interaksi di dalam kelasnya ketika ada izin keluar itu boleh. Tetapi dengan membicarakan terlebih dahulu. Keyakinan kelas biasanya tidak terlalu banyak, agar lebih mudah diingat. Ya seperti itu, gambaran kata-kata umumnya saja. Tetapi dari konteks ini bisa juga kita sampaikan bahwa keyakinan kelas ini untuk memagari interaksi kita supaya berjalan dengan baik dan lancar. Baik, lanjut. Baik, kira-kira yang bisa kita lihat di sini ada beberapa ikon di dalam kolom yang bisa kita sama-sama perhatikan. Ada peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira keyakinan kelasnya apa? Yang bisa kita redaksikan. Jadi ini ceritanya di dalam apa? Baiklah. Tanggung jawab, Pak. Tanggung jawab. Boleh. Bagus. Jadi yang dimaksud ini kan detail. Kalau yang ini mungkin peraturannya, kata umumnya yang menjadi bagian dari anak-anak. Tanggung jawab kita misalnya berada di laboratorium yang IPA ini, kan di situ ada tata tertib laboratorium misalnya, kemudian penggunaan alat dan bahan. Biasanya tata tertibnya di situ berbunyi dalam redaksi barang atau peralatan laboratorium yang telah digunakan harus dibersihkan kembali dan disimpan pada tempatnya, misalnya begitu. Artinya apa? Itu redaksi yang harus menjadi kata kerja yang akan kita laksanakan. Tetapi di mindsetnya anak-anak atau mindsetnya kita ada kata tanggung jawab. Termasuk salah satunya banyak kita temukan. Pipetnya sudah pecah atau patah atau rusak alat praktikum misalnya di biologi, apa di laboratorium apa? Ya tanggung jawabnya apa? Melaporkan dengan baik, kronologinya bagaimana dan konsekuensi apapun itu boleh kita sampaikan kepada anak-anak dan tidak mesti harus membuat anak-anak juga menjadi merasa ketakutan misalnya. Jadi ada kata tadi yang tepat untuk peraturan, selalu kembalikan buku di tempatnya. Keyakinan kelasnya ya merasa bertanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Kira-kira kalau redaksi kata kunci untuk keyakinan kelasnya apa? Bagus. Yang lain? Saling menghormati. Saling menghormati.
Wih, dua bintang sudah ini. Tepuk tangan untuk Mbak Idan ya, luar biasa ini. Yang tepuk tangan, yang tidak tepuk tangan di dalam mimpi saja ya. Baik. Dilarang melakukan kekerasan. Kira-kira kita kuncinya sebagai keyakinan kelasnya ya. Dilarang melakukan kekerasan. Saling menyayangi, bolehlah, ayo, walaupun agak siang ini kita, tapi tadi memang agak berat kalau sudah masuk tujuan asik. Ya mas, ya, saling menyayangi mas, ojo turun. Dilarang menggunakan narkoba. Hidup, pola hidup sehat misalnya. Bergantian atau menunggu giliran. Budaya tertib boleh. Yang lain Ibu Ida, Garuda di dadaku. Iya, budaya antri itu budaya yang Disiplin. disiplin. Menggunakan masker misalnya, menjaga kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Apa itu kira-kira? Anak-anak kan tak senang sekali jalan itu, pokoknya lari. Apa kira-kira? Ayo, bonus pulsa 10.000. Apa kira-kira? Ya? Iya, menjaga keselamatan atau menjaga kenyamanan boleh, karena bunyi gedopak itu mengganggu pelajaran kelas lain yang berinteraksi. Artinya kan di sini boleh kita bilang bahwa kita bisa menjaga antara bisa memahami perbedaan antara peraturan dengan keyakinan kelas. Boleh keyakinan kelas itu tidak perlu tertulis, tetapi terrekam di dalam pikiran anak-anak. Jadi hal tersebut mungkin kita sudah pernah mempraktikkan dan disarankan bagi kita ketika mulai berinteraksi lagi di dalam kelas dengan semangat baru setelah liburan besok ini, kita membuat inovasi-inovasi. Dan tugas kami sebagai bukan merasa pintar, tapi lebih dahulu mendapatkan pengetahuan ini, kemudian di-share kepada teman-teman. Ada kata mari untuk sama-sama mencoba, sehingga dalam konsepnya apa? Bermuara pada hasil pembelajaran yang maksimal, tepat pada target sasaran kurikulumnya. Juga kegiatan ini membangun image di dalam pikiran anak-anak bahwa tidak semua dalam konsep pembelajaran ini kayaknya ada beberapa mata pelajaran itu. Mari kita mau jujur sama diri sendiri. Di SMP misalnya kan udah beda kurikulum mata pelajarannya di SD dengan di SMP. Ada beberapa mata pelajaran baru kan. Ada sampai dulu pelajaran matematika ini, kita matematika orang mati di muka, seperti sudah horor banget gitu. Iya, ini yang kita ada beberapa. Jadi supaya itu dibuat lebih menarik, mari kita memoles sesuatu yang mungkin sebelum dijalaninya kan ternyata matematika itu menyenangkan pembelajaran. Bagaimana caranya? Dituntut guru lebih inovatif. Nah, berikutnya segitiga restitusi. Ya, ini materi berikutnya, mudah-mudahan kita sama-sama dapat. Saya yakin, Bapak Ibu adakah yang sudah mendengar sebelumnya ada istilah segitiga restitusi? Ya, ini segitiga restitusi barang baru, dan tugas kami setelah mendapatkan ilmu yang pengetahuan yang berkaitan dengan segitiga restitusi, maka tugas kami adalah akan memberikan pencerahan juga pengalaman pembelajaran ini kepada rekan-rekan semua. Jadi segitiga restitusi ini adalah bagian dari pola penyelesaian masalah yang ada di dalam interaksi kita di sekolah. Jadi di situ yang berperan apa saja? Guru, siswa, dan perangkat penegak kedisiplinan di sekolah.
Jadi ada beberapa yang kenapa harus disebut segitiga, karena ada 3 komponen di sini. Ya, yang pertama ketika seorang anak melakukan kesalahan, kira-kira yang kita ingat siapa nama Mona, kelas berapa, bla bla, itu untuk menstabilkan dulu identitas. Kemudian tanda panahnya kemana? Tiga-tiga ini saling berkesinambungan, tidak ada urutan yang pertama, yang kedua, yang ketiga, tetapi ini satu kompleksitas. Setidaknya ketika kita menangani permasalahan di dalam sekolah, di interaksi belajar kita, item 3 ini mudah-mudahan dapat terpenuhi semua. Ada yang pertama, kalau kita urutkan boleh, tapi tidak mesti berurut juga. Ada komponen menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan, kemudian menanyakan keyakinan. Pertama, menstabilkan identitas, ya, boleh. Cara kita mungkin berbeda-beda, teknik kita untuk menengahi. Kalau saya bilang menengahi itu beda dengan menyelesaikan. Masalahnya mungkin belum selesai, tapi cara kita menyentuh pertama permasalahan itu malah ada yang lebih ekstrim bagi kita. Rekan-rekan juga kadang-kadang, banyak maaf, ada juga yang nantilah ada guru yang lain yang akan menyelesaikannya, bukan saya, jangan saya, dan sebagainya. Kita harus berani menghadirkan di pikiran kita adalah bagian dari pemeran dalam urusan yang berkaitan dengan keterlibatan siswa. Yang pertama, boleh ketika ada masalah, guru berkata, "Tidak apa-apa nak, salah itu hal yang manusiawi, boleh." Ya, saya kira ibu-ibu guru ini ada 2 orang anak berantem, satunya melapor di ruang guru sebagai korban, menganggap diri korban. Ketika kita panggil anak-anak, kira-kira saya dianggap sebagai pelaku, bla 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 bla, langsung meletus dengan peluru-peluru besar. Jadi padahal kan mungkin yang perlu dibangkitkan yang jadi pelaku maupun korban ini sama-sama terlibat dalam kompleksitas. Baik, ada beberapa komponen yang mungkin bisa kita ingat bagaimana cara untuk menstabilkan identitas. Jadi caranya kita diharapkan ketika kita menangani permasalahan anak-anak, jangan langsung seperti yang saya contohkan, langsung menyemprot anak-anak salah, itu sudah menjas anak-anak salah. Ya apa-apa, direndahkan dulu lah, didinginkan dulu. Tadi kan sudah pada berantem. Berikutnya bolehlah kita sebut beberapa itu. Nah, apa-apa nak, berbuat salah itu kan manusia banget, tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian Bapak dulu juga pernah berbuat salah sebagai manusia. Oke, tidak masalah nak, kita akan coba menyelesaikan masalah ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang salah benar. Bapak Ibu tertarik untuk menyelesaikan. Dia salah Pak, dia colek saya duluan, dia langsung dia ngomongin bapak saya, banyak sebenarnya. Jadi kita sudah pernah memiliki keterampilan itu, cuma bagaimana caranya sekarang, tekniknya gitu. Tak boleh langsung ngegas. Anak-anak itu kan juga bagian dari pembinaan keterampilan mentalnya juga sudah dibangun. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu? Gak adil juga. Iya kan? Jadi sentuh dulu perasaan dan jiwanya, karakter dan mentalnya juga boleh dicarikan dulu bagaimana bentuknya. Next, validasi kebutuhan. Nah, dari perangkatnya tadi, mungkin contoh-contoh redaksinya apa sih validasi kebutuhan itu? Membantu murid mengenali basis atau basic need, ya, kebutuhan dasar. Ya, yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Saya tidak senang Pak disebut nama bapak saya, contoh. Itu paling banyak loh. Ngolong-ngolong berjorak-berjoraknya atau main-mainnya apa Elo katanya. Elo penyanyi itu diketahui lagi betul, padahal Elo itu dasarnya dari alih, contoh. Itu kan siapapun tidak akan nyaman ketika sudah mulai ke identitas keluarganya dibawa-bawa. Apa tukang bowo sama bapaknya, contoh itu kan sudah sangat ekstrim. Tetapi kita juga tidak serta-merta harus yang ke pelaku atau perempuan. Mari kita validasi kebutuhannya, kebutuhan dasarnya. Apakah itu power, kekuatan,
kebebasan, ya, cinta dan kasih sayang, ataupun hanya untuk kesenangannya. Jadi 5 kebutuhan dasar tadi harus kita ingat, kita sinkronkan. Apa sih latar belakang kamu melakukan sampai sebegitunya kepada teman? Tidak ada Bu Isen. Ya, Isen tadi katanya adalah fun and survival, ya kan? Kadang-kadang paling banyak nggak ada Bu katanya. Iya kan, paling kita bikin gede gitu. Kamu nggak ada ya. Jawaban itu bolehlah kita pelan-pelan kan kita gali dengan validasi kebutuhannya. Kamu bisa saja, contoh guru ini berkata gini lah, kamu bisa saja kan melakukan hal yang buruk, tapi kamu tidak melakukan apa itu? Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu hanya mencoleknya. Coba kamu sebenarnya masih punya peluang untuk lebih nakal dari yang kamu lakukan sekarang atau apapun. Kamu pasti punya alasan untuk melakukannya. Apa urgennya, apa pentingnya kamu melakukan ini ke temanmu, atau ya kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tambahkan sikap yang lain, yang baru. Pertanyaan yang membuat mereka itu akan berpikir, bahkan kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus ya mengusili teman, mengukur atau menghina teman. Ada cara yang lebih halus lagi ya teman-teman. Ini cara-cara kita dulu membangkitkan mereka bahwa akan menyadari kesalahannya. Next. Nah, menanyakan keyakinan ini, anak kan pasti akan bereaksi. Kira-kira kalau kita nasihati anak-anak itu setelah dia berikan alasan, kita sadarkan atas kesalahan, kira-kira apa yang kita harapkan dari anak-anak setelah kita nasihati? Ya, jadi anak-anak diharapkan akan menyadari kesalahan. Jadi caranya menyadari kesalahan itu bukan dari kita, tetapi mereka akan membuat respon nanti. Misalnya dengan kata, kira-kira apa nilai kelas yang kamu langgar, kemudian nilai-nilai universal apa yang kita sepakati, kelas yang ideal itu seperti apa sih yang kamu inginkan, bisa seperti itu. Kamu ingin anak seperti apa, dan seterusnya. Next. Oke. Kemudian kira-kira ada waktu 10 menit. Bagaimana sih mungkin penyampaian saya tentang segitiga restitusi mungkin kurang jelas, tetapi dengan menyimak video ini kita akan mampu menyimpulkan. Dan saya akan coba menanyakan kepada teman-teman 1 atau 2 orang setelah menyimak video ini. Insya Allah dari ini sebenarnya saya yakin Bapak Ibu sebelumnya pernah mendengar tentang segitiga restitusi. Mudah-mudahan baru ini ya, tetapi konsep ini bagus untuk kita karena kita tidak juga jauh-jauh dari komponen gangguan seperti ya, kenakalan, keusilan di interaksi kelas. Mari kita simak sama-sama contoh penerapan restitusi. Baik, Bapak Ibu, salah satu contoh yang telah kami bikin menjadi sebuah video bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi. Bisa kita lihat dari kronologisnya, misalnya dari tahap 1 dulu, Pak. Dari awal. Di mana sih? Ya, kita lihat sama-sama nonton videonya Bapak Ibu ya.
studio di kelas ya. Kayaknya marah sekali sama Tuhan. Bisa diceritakan apa yang terjadi kemarin? Ya, rekan-rekan, itu tadi salah satu contoh sederhana ya kemampuan kami dalam making video yang berkaitan dengan segitiga restitusi. Jadi ada, kalau kita bisa bilang closing statement dari cara kita untuk menerima tadi, ada permasalahan itu kita harus melewati tahapan-tahapan tadi. Kita identifikasi dulu masalahnya apa, kemudian kita lanjutkan dengan tahapan berikutnya itu menyadari nggak adanya tentang kesalahan yang dilakukan dan bentuk kesadarannya apa yang akan dilaksanakan. Jadi segitiga restitusi itu bisa kita praktekkan dalam literasi, dalam kegiatan bersama dengan siswa di kelas maupun di lingkungan sekolah. Mungkin demikian saja. Jadi anak-anak bisa merasa tenang, tanpa terintimidasi lagi oleh permasalahan, dan di pikirannya akan menjadi lebih lega bahwa ini adalah bagian yang tidak terpisahkan daripada dinamika sekolah. Itu benar, setiap masalah itu akan berada pada penengahannya.
Ya, jadi guru di sini hadir sebagai pendengar. Setelah kita tahu cara kita untuk melaksanakan praktik segitiga restitusi, diharapkan bagi kita semua untuk tidak lagi berpikiran bahwa segala sesuatunya harus pada Pak Guru saja, Ibu Guru juga bisa. Jadi kadang-kadang permasalahan ini juga tidak harus melihat yang harus menyelesaikan itu guru BK juga atau guru bagian kesiswaan. Semua kita memiliki kemampuan setelah kita mendapatkan pencerahan tentang segitiga restitusi. Demikian mungkin. Terima kasih atas keikutsertaan dan peran serta aktif rekan-rekan semua dalam pemaparan kami. Terima kasih sekali lagi, semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.